Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Faisal Satria Wibawa in the School Yo. Oke, kali ini saya akan membahas pelajaran TIK lagi. Tapi untuk kali ini TIK-nya untuk kelas 1 dulu ya. Kemarin kan kelas 1 kan belum mendapatkan video pembelajaran saya. Nah, sekarang untuk pembelajaran TIK kelas 1. Materinya yaitu materi kedua. Halaman berapa ya? Halamannya ada di sini nanti ya. Saya akan tunjukkan di sini halamannya. Oke, sudah tahu? Nah, tidak perlu waktu lama-lama, langsung saja menuju ke video pembelajarannya. Check this out. Oke, sekarang kita sudah menuju ke pembelajarannya. Untuk yang pertama yaitu tentang radio. Radio itu adalah alat komunikasi kalau kita hanya bisa mendengar, ya, alat komunikasi atau informasi yang kita hanya bisa untuk mendengarkan. Cara menggunakannya itu sudah ada di buku LKS kalian. Ini juga saya juga sudah ada. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, cara menyalakannya yaitu tekan tombol power dulu ya, tekan tombol power atau biasanya itu diputar. Putar tombol volume untuk mengeraskan suara dari radio tersebut ya. Lalu putar tuning atau putar frekuensinya itu biasanya 100.0 atau 95,8 dan lain-lain. Itu kita cari radio yang ingin kita dengarkan ya. Setelah itu radio akan mengeluarkan suara apa yang diberitakan oleh orang yang membawakan acara tersebut. Ya, jadi kita hanya bisa mendengarkan lewat radio tersebut dan kita harus bisa mengambil informasi-informasi yang dibicarakan oleh orang yang membicarakan berita tersebut. Oke, nah kalian sudah tahu tentang radio. Nah, radio gambarnya yang kemarin saya berikan, nah itu seperti radio. Ya bukan seperti sih, emang radio kan, emang seperti itu. Radio zaman dulu ya seperti itu. Ya, sekarang kalian radio hanya bisa mendengarkan lewat handphone kalian masing-masing atau handphone orang tuanya masing-masing. Nah, di situ bisa kalian lihat radionya, nanti kalian dengarkan sendiri di situ. Oke, sekarang kita ke materi kedua atau poin nomor 2, maaf ya, bukan materi, poin nomor 2 yaitu tentang televisi. Nah, di LKS kalian nomor 2 yaitu televisi. Cara kerjanya bagaimana sih? Cara kerjanya itu hampir sama kayak radio. Jadi kalian pernah lihat televisi jelasnya ya, di rumah masing-masing rata-rata semua pasti punya televisi ya. Oke. Jadi cara kerjanya kalian pencet tombol powernya dan jangan lupa remote controlnya. Tahu remote-nya yang berbentuk persegi panjang itu atau tabung ya kan? Kalian pencet power di situ, lalu pilih channelnya nomor 1, 2, 3 dan lain-lain. Nah, di situ bedanya dengan radio, kalian bisa melihat dan mendengarkan informasi yang orang yang membawa acara tersebut ya. Kalian lihat berita-berita, lalu di situ juga ada kartun ya kan. Kalian bisa senang ketika melihat kartun kan ya. Di situ ada kartun, ada program berita dan lain-lain ya. Kalian jangan sampai ketinggalan informasi. Oke? Nah, jadi fungsinya itu apa sih? Yaitu fungsinya itu kita bisa fungsinya kita bisa melihat dan mendengarkan berita atau kartun-kartun yang kalian sukai. Ya. Jadi kalian bisa informasinya itu lebih jelas. Bukan kalau radio kan hanya mendengarkan, kalau televisi kalian bisa melihat dan mendengarkan. Oke. Nah, sekarang kita ke poin nomor 3
Di buku LKS kalian sudah kalian lihat di poin nomor 3 apa? Yap, poin nomor 3 yaitu cara kerja telepon. Kalau sekarang telepon rumah itu mungkin sudah jarang ya. Mungkin sudah jarang ada karena semua rata-rata sudah memakai handphone. Kenapa kok beralih ke semua handphone? Karena kalau telepon itu harus di rumah teleponnya. Kalian tidak bisa menggunakan apapun selain kalian menelepon, ya. Telepon itu harus ada informasi yang menggunakan dua arah. Jadi kalian mau telepon siapa? Nah, kalian dengarkan informasi yang kalian telepon tadi, orang yang kalian telepon, mungkin sahabat kalian, teman kalian, ya kan? Jadi kalian hanya bisa mendengarkan kalau lewat telepon. Beda lagi kalau handphone, ya kan? Handphone kan banyak, ada video call atau bisa bermain di situ, SMS, chat dan lain-lain, ya kan? Tapi kalau telepon itu cuman kita hanya bisa mendengarkan saja, ya kan? Sama kayak radio. Cuman kalau telepon itu kita saling berkomunikasi, ya. Saling berkomunikasi dengan teman yang kita telepon, sahabat kita yang kita telepon, ya kan? Jadi yang ada di buku kalian itu cara kerjanya itu bagaimana sih? Nah, ada telepon jadul ataupun telepon modern. Kalau telepon jadul itu angkanya diputar. Nah, seperti itu. Tapi kalau telepon modern itu tinggal dipencet aja angka-angkanya. Kalian angkat gagangnya, lalu kalian pencet nomor yang akan kamu tuju. Nah, dengarkan nada sambungnya, nada sambung biasanya tut tut. Nah, seperti itu kalau sudah nyambung, ya kan? Kalau sudah nyambung pasti bunyinya seperti itu. Lalu ketika mereka sudah mengangkat teleponnya, kan telepon kan diangkat gini ya. Ketika mereka sudah mengangkat, pasti kan kita mendengarkan saja kan, halo, 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 seperti itu ya. Jadi telepon itu komunikasi secara dua arah ya. Jadi ada yang menelepon, ada yang menerima, ya kan. Kalian pernah bikin mainan teleponan enggak? Yang pakai gelas lalu dikasih benang tebal, benang ya. Ya benang tebal, bukan benang layangan lo ya, benang tebal kalau bisa, sambungkan sama akuannya, jadi ujung sama ujung. Nah, itu pakai tali. Nah, tali benang yang tebal seret. Nah, ketika gini mendengarkan ada yang berbicara. Nah, contohnya seperti itu. Ya, itulah penggunaan telepon dengan benar. Jadi kalian jangan sampai tidak mengetahuinya ya, karena telepon itu adalah alat komunikasi sebelum kalian menggunakan handphone. Jadi dulu saya itu kalau mau berbicara dengan sahabat saya yang jauh sekali atau di luar kota ataupun di seberang desa, kita nggak perlu ketemu lagi, kita tinggal telepon lalu mereka berbicara. Nah, komunikasi dua arah, ya kan? Nah, jadi itu cara kerja telepon, kalian sudah mengetahuinya, oke? Yep, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, maupun kesalahan editing video. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like ya. Dengan dukungan kalian tersebut, saya akan terus memberikan pembelajaran seperti ini atau yang lebih baik lagi. Oke, thanks for watching. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.